Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat pengawas, teman-teman supervisor, dan tentunya seluruh pegawai di KPP Pratama Pontianak Barat, dan wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ustadz Dr. Didik M. Nur Haris yang pada siang hari ini telah bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Amma ba'du. Pertama-tama tentunya marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bahagia. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kita, tentunya marilah kita, kesehatan kita, kenikmatan itu kita gunakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, sholawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta keluarganya yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini. Dan tentunya semoga kita nanti mendapatkan syafaat dan rahmat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang tentu saya hormati, tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir di majelis ini sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang ini merupakan salah satu bentuk kegiatan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka Hari Pajak yang jatuh insyaallah pada tanggal 14 Juli 2025 nanti. Hari Senin insyaallah nanti kita akan puncak acaranya akan dilakukan dengan upacara bendera yang nanti akan dilaksanakan di Tanjung. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini kita berkumpul bersama. Yang pertama mungkin nanti akan Kotamannya, Kataman, karena memang mulai tanggal 7 sampai dengan terakhir hari ini, alhamdulillah perlu kami sampaikan Ustaz, tanggal 7 sampai tanggal 10 itu kita dari teman-teman itu melaksanakan pembacaan Al-Quran ya, 30 juz dibagi per orang, jadi 30 orang, satu orang satu juz, dan alhamdulillah pada terakhir kepala kantornya terakhir tadi pagi saya baru selesai menyelesaikan satu juz, saking beratnya Ustaz. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tema besar untuk kegiatan Hari Pajak
pada tahun ini adalah pajak menebar manfaat membawa berkah. Jadi ini sebagai wujud nyata dari pimpinan kita, Direktur Jenderal Pajak yang baru, yang ingin menyampaikan bahwa salah satu program kerja beliau adalah menciptakan work-life balance, kehidupan yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Begitulah kira-kira keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani, keseimbangan antara pekerjaan dunia maupun pekerjaan akhirat. Kata kuncinya kebahagiaan. Nah, oleh karena itu ini sangat pas dan relevan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Jenderal, yang mana kegiatan pajak bertilawah ini bisa kita laksanakan. Dan syukur-syukur nanti salah satu upaya untuk memakmurkan masjid. Kebetulan kita ada musolanya Ustaz. Alhamdulillah ya ini sudah diisi sampai empat kali ya dalam sehari ya. Kecuali subuh pun ada, sebenarnya cuman ada 1-2 orang saja. Alhamdulillah 5 waktu bisa dilakukan. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengingat ini sebagai salah satu rangkaian, kiranya saya meminta kepada teman-teman, khususnya teman-teman pegawai yang beragama Islam, yang Muslim, kami mengimbau untuk mengikuti acara ini. Jadi insya Allah nanti akan sama-sama kita dengarkan tausiah ya, dari Ustadz Budi ya, yang kalau nggak keliru ini nanti kan biar sama temanya dengan kegiatan kita, itu menyangkut dengan manfaat Al-Quran gitu ya. Kalau bahasa agak kerennya itu membumikan Al-Quran, bahasa Indonesia gitu ya. Jadi banyak manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita membaca. Membaca saja kita sudah banyak manfaatnya, banyak pahalanya. Yang hitungnya misalnya ini kan alif lam mim itu aja dibaca dapat pahalanya itu alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Itu dari segi pahala. Dari sisi kesehatan, dengan banyak membaca kita akan banyak mengingat. Nikmat mengingat itu juga sebagai suatu bahagia juga bagi kita. Selalu ingat. Coba kalau kita lupa pulang ke rumah. Itu salah satunya. Di samping itu banyak manfaat dan isi yang terkandung di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai sebagai pencerah, termasuk sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Mungkin itulah kira-kira. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih gamblangnya manfaat apa yang bisa diperoleh dengan baca Al-Quran, manfaat Al-Quran, itu nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Didi ya. Intinya adalah tema kita kali ini lebih kepada wasilah pemahaman Al-Quran demi kesuksesan dunia dan akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Mari kita berdoa bersama Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khayra umurana akhirahu wa khayra amalana khawatimahu wa khayra ayyamana yawma alqaka fihi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah
وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازنا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجب رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan tidak keluar dari tema sentral bagaimana Al-Quran menjadi wasilah kita untuk mendatangkan kesuksesan dan juga keberkahannya baik dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan itu semua Bapak Ibu sekalian berawal dari komitmen diri. Makanya saya ingin memberikan tema secara umum, it all begin within you, bahwa seluruhnya bermula dari diri kita. Dan kita dalam mengarungi kehidupan ini mendapatkan bimbingan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan Al-Quran itu adalah sahabat sejati. Bahasa-bahasanya itu yuqalu li sahibil Quran. Nanti akan dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Maka Al-Quran itu sesungguhnya adalah sahabat sejati kita, baik kita selama hidup di dunia ini. Kalau kita sedih, maka Bapak Ibu sekalian, Quran itu sumbernya. Kita ini nggak pun dihargai, merasa kita direndah-rendahkan. Maka kalau kita ini kembali kepada Al-Quran, kita merasa dimuliakan. Kalau kita merasakan putus asa sekalipun dalam hidup, Al-Quran itu yang selalu memberikan spirit kekuatan. Dan betapa para kekasih Allah ketika mereka ini bersama Al-Quran ternyata luar biasa, yang tidak bisa kita bandingkan ya. Kesulitan yang diterima, puncak dari ujian itu para utusan, tetapi mereka memiliki optimisme yang begitu luar biasa. Kalau kita merasa berdosa sekalipun Bapak Ibu sekalian, yang kadang-kadang membuat kita jadi rendah, membuat kita ini merasa pesimis, Al-Quran yang akan terus memberikan kekuatan. Kita kalau tertekan di dalam hidup, bahkan banyak masalah, Rasulullah SAW menegaskan, tilkas sakinah tanazzalat bil Quran, bahwa Al-Quran itu disebut oleh Allah sakinah, pembawa ketenangan, sumber kebahagiaan. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau Quran dibaca ini Bapak Ibu sekalian, paham nggak paham, rasanya tenang. Apalagi kalau kita di belakang imam-imam Masjidil Haram, walaupun paham bahasa Arab, banyak yang menangis merengek-rengek. Apa Pak Ustaz? Kok jadi menangis nih? Paham apa enggak? Kadang enggak paham, cuma karena kita ikut terenyuh bacaan-bacaannya. Kalau kita fokus, kecuali kalau kita enggak fokus, memang sentuhannya berkurang. Kalau kita fokus mendengar,
fokus kita menghayati, fokus kita menikmati, tidak paham bahasanya pun menyentuh hati. Dan itu Al-Quran, sifat Al-Quran. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, dikubur kata Nabi SAW, ada ayat dan surat-surat yang disebut oleh Nabi, insya Allah pembawa syafaat. Ya, pembawa syafaat, di mana saat akan datangnya siksaan dari sisi arah kepalanya dihalau, dari sisi bawahnya dihalau, dari sisi tengah akan dihalau. Jadi seluruhnya akan menjadi syafaat. Dan Rasul sebutkan 30 ayat yang akan menjadi syafaat. Dan aku berharap bahwasanya surat ini ada di dada setiap orang-orang yang beriman, yaitu surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Terus wa huwa ala kulli syai'in alladzi mauta wal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini bahkan direkomendasikan Nabi, diusahakan kalau memungkinkan, ya, membiasakan sebelum tidur, tidak tidur kecuali membaca Al-Mulk sebagai wasilah. Takutnya nanti nggak bangun, takutnya nggak bangun, karena ini diantara yang akan menghalangi dari siksaan kubur. Nah, ini insya Allah. Ini tadi yang saya sampaikan, Rasulullah SAW kelak sampai pun di surga, di dunia memberikan harapan, di kubur membela kita, sampai pun nanti ketika kita di akhirat, Rasul menyebutkan yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang menjadi sahabat Quran, jadi sahabatnya, teman karibnya, idza dakhalal jannah, kalau masuk ke dalam surganya, iqra was'ad. Nah, naik terus naik, sampai pun setelah masuk dalam surga ternyata Quran tetap hadir. Fayaqra'u wa yas'adu bi kulli ayatin darajatan hatta yaqra'a akhira syai'in ma'ahu. Dia akan terus meningkat derajat kedudukannya sampai pada akhir ayat yang dia baca. Maknanya apa Bapak Ibu? Makin banyak yang dibaca, makin tinggi derajatnya. Tapi kalau kita makin sedikit, ya tentu derajat kita mengikut dari ayat yang kita baca. Alhamdulillah. Baca apa tadi? Bertilawah, ya. Bertilawah mengingatkan kita, bersyukur kita alhamdulillah memiliki komunitas, institusi, pimpinan yang mengingatkan tentang keseimbangan. Jarang-jarang saya di Politeknik juga, dosen agama, belum ada ini yang program-program begini ngingatin kesadaran masing-masing. Makanya kalau kita dapat institusi, ada pimpinan yang mengajak kebaikan, ini Masya Allah, mesti kita banyak bersyukur. Berkah nanti akan datang. Karena apa Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu mulia dan memuliakan. Malamnya Lailatul Qadar, malam turunnya saja, ya kan? Petugasnya jadi pimpinan panglimanya malaikat, ya malaikat Jibril yang berserta Al-Quran, ya. Rasulnya Rasul terbaik, termulia, asyrafil anbiya wal mursalin, Rasulullah Muhammad. Umatnya khaira ummatin. Kita ini disebut oleh Allah di surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Karena kita umatul Quran, tempatnya pun turunnya jadi 2 kota suci, Mekah Madinah nggak bisa tertandingi. Satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ini tidak keluar dari menjadi tempat-tempat diturunkannya Al-Quran. Kertasnya pun Bapak Ibu yang ditulis dengan Al-Quran pun juga menjadi disucikan. Tidak sembarangan kita boleh megang. Bahkan pendapat yang lebih kuat, haram kita megang kecuali dalam keadaan suci. Tapi kalau kita nggak megang, maka insya Allah nggak apa-apa sambil menghafal, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini nilai Al-Quran. Karenanya Allah ketika menurunkan Al-Quran ini bukan tanpa tujuan. Ada hikmah yang besar. Minimal yang kita terus sering baca apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Insyaallah akan menjadi petunjuk, ya, bimbingan di dalam kehidupan kita. Minimal Bapak Ibu sekalian, kita berharap ada bimbingan Al-Quran, bahwa ternyata
perubahan yang kita inginkan, semua apapun yang kita inginkan, Al-Quran membimbing kita hanya akan terjadi kalau dimulai dari diri sendiri. Kita tidak akan mungkin memaksa orang untuk berubah kalau tidak ada niatnya, kalau tidak memiliki komitmennya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan perubahan apapun berawal dari mana? Perubahan diri sendiri. Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, menggambarkan kita ini ibarat orang atau budak hamba sahaya yang tertawan, ya kan? Setiap harinya, kullun nasi yaghdu, ya, setiap manusia itu, kata Nabi, yaghdu, menjual dirinya. Ada kalanya apa? Fabai'un famu'tiquha au mubiquha. Kita ini memerdekakan atau kita tetap menjadi budak hamba sahaya. Maka ini artinya hadirin bahwasanya Rasul memberikan kepada kita pilihan penuh. Hidup ini adalah pilihan, ya. Kita mau plan A, plan B, plan C, plan D, ini seluruhnya adalah pilihan di dalam kehidupan kita, ya. Maka tentu bagi kita hadirin sebagai orang yang beriman, modal ini yang harus kita manfaatkan, ya. Jangan sampai setelah Allah beri kita ini cahaya iman, tidak kita berdayakan. Maka di surat Al-Baqarah 257, hadirin, alladzina amanu, orang Allahu waliyul ladzina amanu, Allah itu pelindungnya, penjaganya, pemeliharanya orang-orang yang beriman. Apa bentuk penjagaan Allah kepada orang yang beriman? Modal yang Allah berikan hidayah ini, yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Dengan iman kalau diberdayakan, iman kalau disentuh, iman kalau dijaga, iman kalau dihidupkan, insya Allah mengantarkan kita perubahan dari gelap menuju terang, ya. Dari susah insya Allah menjadi bahagia, dari celaka kita akan menjadi orang yang beruntung. Itulah kegelapan kepada keterangan. Tapi satu kuncinya adalah optimalkan, berdayakan, sentuh daripada iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita ini. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru, orang-orang yang mereka kufur. Kufur ini tidak mesti harus orang tidak beriman, bukan orang Islam. Kufur ini juga berarti kufur nikmat, diberi oleh Allah hidayah tapi tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Maka bagi mereka ini kufur nikmat akan tetap dalam kegelapan. Hadirin rahimakumullah, dalam hidup kita dibangun oleh Al-Quran ini punya visi, Pak. Visi kehidupan kita ini ibadah. Itulah yang Allah letakkan di surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah visi yang dibangun oleh Quran kita ini. Bahwa hidup ini adalah rangkaian ibadah, semua menjadi ibadah. Bahkan kerja kita pun insya Allah nilainya ibadah. Yakin Bapak Ibu? Yakin ya Bapak Ibu? Ibu kan Bapak Ibu kerja ini dapat pahala. Dapat pahala, Pak. Insya Allah harus yakin ini, karena Nabi mengatakan itu. Tidaklah kalian mengeluarkan dari rumahmu untuk mencari rezeki, ya, kecuali kalian seorang mujahid. Nabi ketika ternyata disebut oleh Nabi sedekah terbaik. Maknanya apa? Ketika kita ini dalam kesibukan aktivitas dunia kita dinilai, Pak. Nah, ini pentingnya niat di situ, ya. Misi hidup kita sudah diletakkan oleh Allah khalifah. Suratnya surat 2 ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ditempatkan ternyata untuk menjadi pengelola. Nah, di sini misinya ada vertikal, ibadah jangan sampai ketinggalan, tapi juga ada misi horizontal. Dalam kehidupan kita ini mengelola dan memakmurkan hidup, ya. Hadirin, jalan kehidupan kita adalah dakwah, mengajak kepada kebaikan. Kita punya misi yang sama, hadirin. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Dan nilai hidup kita ini ditentukan daripada karya dan manfaat. Makanya Nabi kita mengingatkan khairun nasi anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik kita ini yang memberikan manfaat, itulah nilai kehidupan kita. Maka jangan sampai hidup sekedar hidup tanpa ada nilai. Yang membuat kita bernilai salah satunya, hadirin, tidak ada lain kecuali kita hidup bersama Al-Quran, bersama petunjuk bimbingan Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami, kita terima, kita yakini setiap saat. Ini kebutuhan kita. Jadi karena manusia ini dalam gangguan, dalam godaan, maka yang terus kita memastikan hadirin bahwa referensi kita, utama kita di dalam kehidupan kita ini terus menginternalisasikan, bahasanya menginternalisasikan prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan kita. Ya, hadirin rahimakumullah, tadi sudah disampaikan satu tagline ya, pajak memberi manfaat, fiskus mendapat berkah, insya Allah. Ya, ini insya Allah satu konsep yang tidak atau sejalan dengan prinsip hidup yang dibangun oleh Nabi SAW tadi, Bapak Ibu ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sama-sama, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Bapak Ibu sekalian, ini prinsip yang dibangun oleh Nabi. Ternyata Nabi itu orientasinya ini, di mana-mana harus memberi manfaat. Ya, jangan sampai kita ini kalah dengan binatang. Subhanallah, semangatnya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati harus meninggalkan nama. Hadirin, membawa nama. Maka mengapa kalau kita ini sering-sering silaturahim, banyak menebar kebaikan, ternyata banyak yang dikenang. Rasul ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah masih ada peluang aku untuk birrul walidain setelah orang tuaku meninggal?" "Ya, kau masih punya peluang, padahal orang tuanya sudah meninggal." "Bagaimana ya Rasulullah?" "Kau bacakan istighfar, kau doakan dia, kau teruskan kebaikannya." Nah, yang keempat ini disebut Nabi, kau sambungkan orang-orang yang dulu semasa hidupnya dihubungkan. Kalau kita punya teman, saya orang tua sudah dua-duanya sudah wafat di Tuban, Pak Mu'ali. Nah, sama-sama Jawa Timur kita ini. Tapi saya 2 tahun sekali masih pulang. Saya tujuannya satu saja, yaitu bersilaturahim dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman orang tua, mengamalkan hadis Nabi ini. Kenapa? Kalau kita sambungkan pastilah cerita, oh orang tua ini begini-begini, yang bagus-bagus, yang baik-baik, ya. Kesan-kesan yang kebetulan ibu saya ini pandai masak ya. Pokoknya kalau ada gawean apa-apa, ibu saya pasti diundang. Pasti undang. Jadi banyak teman-teman tetangga itu punya kesan masakannya enak dan seterusnya. Saya pun kadang-kadang rindu kalau pulang dulu waktu kuliah, Bapak Ibu pengen merasakan masakan ibu kita, kan begitu kan. Subhanallah, kita dapat cerita itu saja, insya Allah meneruskan kebaikan. Karena Nabi SAW pernah suatu ketika ada jenazah lewat. "Apa menurutmu jenazah ini?" "Baik ya Rasulullah." "Kalau begitu wajib." "Apa maksudnya wajib yang kau maksudkan ya Rasulullah?" "Wajib masuk surga karena kesan baik." Jadi kesan baik yang diberikan saudara kita untuk kita waktu kita sudah meninggal langsung menjadi syafaat. Makanya kalau di sebagian tempat ya, tapi nggak tahu kalau di Jawa saya kok belum menemukan, baru di sini. Selalunya kalau di sini nggak tahu. Di sini kalau habis orang sholat jenazah, saksikan jenazah kita ini baik. Isyhadu bi anna hadhil janazah khair. Itu kesaksian, tapi sekali lagi yaitu pengamalannya. Walaupun kita tidak disaksikan begitu, tapi kesan kalau yang kita tinggalkan yang baik-baik, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan syafaat terus mengalir walaupun kita telah meninggal. Maka bersyukur bapak-bapak kalau yang saya tahu ini kalau dipajak ini pindah-pindah nih 3 tahun 2 tahun sudah pindah kemana-mana, banyak silaturahimnya, banyak kawannya, banyak orang-orang yang dikenalinya. Insya Allah tambah teman, tambah kebaikan. Ini banyak tempat kita jejak, insya Allah banyak yang menjadi saksi
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita yakin tempat dan yang kita duduk begini nanti akan menjadi saksi. Ya, makanya di surat Idzazul ya, hafal semua Bapak Ibu ya. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu bi anna rabbaka yawma idzin tuhadditsun nas akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya kan? Yauma idzin artinya apa? Pada hari itu tuhaddits, bumi. Di situ tuhaddits artinya bumi. Bumi berbicara. Bumi berbicara. Kalau kita baca hadirin dalam tafsirnya itu, apa makna bumi ini berbicara? Menjadi saksi kelak pada hari kiamat, di mana tempat yang kita gunakan untuk berbuat baik menjadi saksi-saksi kebaikan di hadapan Allah. Makanya kalau kita talbiyah, bagi yang berhaji, bagi yang berumroh, mudah-mudahan yang belum berhaji tahun ini bisa berangkat. Amin. Tahun depan, tahun ini sudah lewat ya. Tahun depannya insya Allah, atau minimal bisa berangkat untuk umroh. Bapak Ibu sekalian, Nabi itu mengatakan tidaklah kita ketika bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, kata baginda Nabi, tidak ada satupun debu, kerikil, tempat atau bukit atau lembah yang kita berjalan mereka seluruhnya bertalbiyah bersama kita dan menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Muazzin ketika azan, kata baginda Nabi, sejauh suaranya sampai tidak yang makhluk yang hidup, sampai pun juga makhluk yang benda-benda mati, kecuali nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi. Semua menjadi saksi. Karenanya hadirin, mari kita bersemangat ya, dimanapun kita menitipkan kebaikan, karena kita tidak tahu, boleh jadi yang kecil yang tidak kita sangka-sangka, disitulah ternyata sumber kebaikan kita. Betapa kita diceritakan oleh Nabi SAW, ada seorang yang masuk surga karena apa? Menyingkirkan duri di jalan. Gak terbayang Bapak Ibu, menyingkirkan duri di jalan. Ada juga yang cerita di hadis Muslim, orang masuk surga karena seteguk air yang diberikan kepada seseorang yang kehausan. Ternyata yang diberi masuk ke dalam surga, yang memberi masuk neraka. Masya Allah, entah apa dosanya yang beri sehingga masuk neraka. Tapi dengan izin Allah, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Bertemu dua orang ini, diingat, ternyata yang masuk neraka ini manggil-manggil, kawan, teman, kau ingat aku enggak? Siapa kau ini? Dulu yang waktu engkau kehausan, aku beri seteguk minum, lalu engkau hilang dahagamu. Tolong sampaikan kepada Tuhanmu, aku punya kawan yang dulu pernah memberikan minum, masih di neraka. Sebab nanti insya Allah hadisnya sahih, tidak perlu kita ragukan. Kalau penduduk surga sudah masuk surga, maka diberikan kesempatan, wahai penduduk surga, cari orang yang kau kenali semasa hidupmu, kemudian keluarkan mereka semuanya dari api neraka, walaupun punya iman sebesar dirham. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya bertawan sampai di akhirat. Insya Allah, jangan sampai belum sampai kita sudah bermusuhan. Bermusuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini prinsip hidup ya. Memang yang tidak mudah ini apa Bapak Ibu sekalian? Yang tidak mudah ini, yang paling sulit itu bertahan dalam prinsip ya. Kita ingin jadi orang yang baik, orang yang beri manfaat, terus menerus jadi orang yang soleh dalam ketaatan. Ini yang paling sulit. Makanya disitulah mahalnya istiqomah. Tiap hari kita diperintahkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Menjadi rukun itu dalam sholat. Bahkan doa Nabi ini hadirin yang paling banyak dibaca, ternyata minta doa agar apa? Hatinya konsisten, hatinya istiqomah, hatinya senantiasa teguh di atas prinsip ya. Ya muqallibal qulub, sama-sama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini ternyata doa yang paling sering. Ini selevel Nabi. Takut kalau hatinya berpaling, hatinya menyimpang. Wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatimu ala dinik, terus konsisten
di atas kebaikan kebenaran yang dibawa oleh agama. Bapak Ibu sekalian, apa cara yang paling efektif agar kita ini bisa lebih konsisten dalam prinsip-prinsip yang kita ketahui? Tidak ada lain kecuali kita hadirkan role model. Ya, role model itu cara pintas paling cepat agar kita ini lebih dimudahkan oleh Allah dalam hidup ini menjaga prinsip-prinsip kebaikan. Rasulullah SAW memiliki 4 sifat ini yang harus kita senantiasa jaga. Saya yakin semuanya sudah tahu, yaitu prinsip siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya, inilah sifat para anbiya, para kekasih Allah. Mereka dipilih karena memiliki karakter. Mereka memiliki akhlak-akhlak yang mulia ini. Kejujuran, siddiq. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, cerdas. Yang keempat, tabligh. Maka hadirin, kita diperintahkan Allah untuk apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ya. Sungguh ada uswah di sana. Maka kita baca sejarahnya, kita kaji petunjuk-petunjuk warisan-warisannya. Ini dalam rangka untuk apa? Memastikan kita insya Allah lebih dimudahkan dan terasa ringan kalau ada model dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan. Dan Rasulullah SAW sudah ditekankan oleh Allah bahwasanya beliau memang adalah uswah yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit mengupas dari 4 karakter para nabi ini. Yang pertama adalah kejujuran. Mari kita lihat bagaimana kejujuran itu hadirin selalu mengatakan apa adanya. Ya, kita berusaha. Jadi bukan ada apanya ya, tapi apa adanya. Benar-benar, salah. Tapi memang ini sangat-sangat berat ya. Di zaman yang penuh dengan ujian dan tantangan. Konsisten untuk jujur dalam bertindak, kesamaan antara ucapan, keyakinan dan tindakan. Itulah namanya integritas. Integritas ini yang paling sulit. Bahkan kita terus berusaha untuk memproses diri. Ya, kita berusaha untuk memproses ini. Kesamaan, kesatuan, kesepadanan ya antara ucapan dengan perbuatan, kejujuran. Hari ini kita seringkali ya mendapatkan sebuah mungkin suara-suara yang jujur hancur dan lain sebagainya. Kalau kita jujur mana kita akan untung dan seterusnya. Maka tentu ini tantangan-tantangan, bisikan-bisikan yang bisa saja memperdaya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berusaha untuk jujur, berkah hidup kita. Makanya Nabi SAW itu beliau sukses dalam semua hal ya, terutama dan beliau dari sejak awalnya ketika berbisnis bersama siapa? Khadijah. Beliau masih jadi karyawan, Khadijah pemodalnya. Selalu berkembang, selalu meningkat, selalu untungnya itu berkali-kali lipat. Sampai kemudian Khadijah meminta untuk mengirimkan, yaitu Maisarah namanya, yaitu pengawal. Coba teliti apa rahasianya, kenapa Muhammad itu selalu sukses dalam bisnisnya. Ternyata salah satu kesimpulan yang disampaikan kepada Khadijah, beliau ini orangnya jujur ya. Dan ini modal yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, insya Allah mari kita jujur terhadap diri kita. Insya Allah kita pun akan bisa jujur terhadap orang lain, terutama orang rumah kita. Bapak Ibu sekalian yang sudah bersuami, janganlah ngaku belum punya istri. Belum punya suami. Nanti kalau kita ini nggak jujur, sepandai-pandai tupai lompat, kena juga nanti ya. Makanya insya Allah nggak ada kebaikan kecuali kita dalam kejujuran, tidak ada kebahagiaan kecuali dalam kejujuran. Maka ekspresinya ini hadirin kerjanya ikhlas ya. Kita insya Allah ini implementasi kejujuran, bagaimana kita berusaha untuk menghadirkan, dipercaya, memelihara janji pada orang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini sudah berjanji ya kita tepati. Sekali kita ini berjanji nggak ditepati seumur-umur ya, kita itu akan dikenang buruknya. Adalah cukup ya sekali saya dikhianati, cukup sekali saya ditipu, cukup sekali saya berinteraksi dengan dia, sampai kiamat 7 turunan saya nggak akan menginjakkan kaki kepada orang itu. Kita disumpah-sumpah Bapak Ibu, gara-gara tadi itu kan nggak bersamaan.
Ya, ternyata awal kesuksesan itu, jadi kalau kita ini punya kredibilitas ini, dipercayanya luar biasa, tidak akan pernah merugi ya, tidak mengkhianati hubungan, ya, menjaga terhadap sesuatu yang sudah diberikan amanah-amanah kepada kita semuanya. Hadirin, Rasul menyebutkan semua kita punya amanah. Sampai pun Nabi ketika seorang pemimpin adalah bertanggung jawab dan amanah kepada rakyatnya. Seorang suami akan dipertanggungjawabkan dalam rumah tangganya. Seorang istri juga nanti adalah amanah dan akan dipertanggungjawabkan di istrinya. Sampai Nabi sebut seorang pembantu juga amanah. Kita semuanya punya amanah, hadirin, dan amanah ini tanggung jawab iman. Makanya satu rangkai itu, Pak. Iman, amanah, aman. Bapak Ibu ya, iman, amanah, aman. Itu satu kalau kita belajar bahasa Arab itu satu akar kata. Dan selalunya akar kata itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dan betul kalau kita coba hubungkan. Iman mestinya amanah, dan Nabi mengatakan itu la iman liman la amanata lahu. Ada hadisnya. Tidak sempurna iman seseorang kalau tidak bisa dipercaya. Ya. Dan orang itu kalau amanah pasti aman. Tapi kalau kita nggak amanah, nggak selamat Pak, kita dikejar-kejar orang, Pak, dicari-cari orang ya. Bahkan mungkin kita pun bisa ya mendapatkan karma kita kalau kita nggak amanah ya. Cerdas, Rasulullah SAW itu sifatnya cerdas. Untuk kita tentu kreatif ya memecahkan problem ya. Kemudian kita berusaha untuk, hadirin rahimakumullah, meningkatkan kualitas dan kemampuan kita ya, masing-masing di antara kita. Maka ini menjadi tantangan ya, termasuk apa yang kita lakukan ya pada kesempatan sore hari ini adalah ikhtiar kita sama-sama untuk mengupgrade. Jadi mungkin Bapak Ibu ya secara kualitas keilmuan ya terus ditingkatkan, kualitas pemahaman dalam agama ternyata ini juga terus ya perlu kita tingkatkan. Dan yang terakhir adalah tabligh ya, tidak menyembunyikan informasi, selalu menasihati ya, menjadi mitra sejati. Ini bagian dari transparansi ya. Menyampaikan yang baik, yang benar. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka insyaallah Bapak Ibu sekalian, ini contoh yang mungkin sedikit ya kita mengangkat bagaimana konsistensi sangat berhubungan dengan role model yang kita letakkan di dalam kehidupan kita. Dan Rasul ini insyaallah menjadi role model terbaik ya di dalam kehidupan, dalam bidang apapun, dalam sisi manapun. Maka mudah-mudahan ini akan terus memberikan kepada kita kekuatannya. Jadi kita untuk lebih baik, kita untuk terus yang meningkat, usaha kita, ikhtiar kita, kreativitas kita dan seterusnya. Walaupun Bapak Ibu sekalian memang tidak setiap usaha itu akan mudah ya. Tidak setiap ikhtiar kita itu akan mudah, tapi kita yakin bahwasanya setiap usaha akan ada buahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun walaupun sebiji atom, tidak ada yang sia-sia. Ya, ini keyakinan kita ya, bahwa itu akan kembali kepada diri kita. Yang terpenting kata Hakim ini ya, mari kita mulai dari mana? Nah, dari kita sendiri. Dari yang kecil, dari yang diri kita sendiri, dan kita mulai dari yang sekarang juga. Apa yang kita tahu, hadirin, adalah kebaikan, maka insya Allah ini sudah dibiasakan. Alhamdulillah dari tanggal 7 tadi Pak Mualif ya, tanggal 7 dibiasakan tilawah. Ternyata bisa ya, 1 juz, perasaan 1 juz itu gimana begitu ya. Gimana? Tapi setelah dijalani, dimulai, bisa ternyata. Subhanallah. Ini kalau saya membaca, bahkan Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama kita dulu itu kadang di luar jangkauan kita. Mereka mengukur ya apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan dengan apa? Dengan capaian-capaian tilawahnya. Ternyata pengalaman mereka semakin interaksinya dengan Quran semakin intens dalam bentuk bacaan, ternyata banyak hal-hal yang tidak diduga. Itu begitu. Banyak hal-hal yang tidak disangka-sangka.
Ya, karena Al-Quran itu penyelesai masalah, pengurai segala berbagai macam masalah. Itu selalu ukurannya begitu. Nah, kita belum sampai begitu kita. Jadi, tapi mari kita coba ya, insya Allah kita yakin dengan program seperti ini ya, pajak bertilawah seperti ini kan. Kok pajak bertilawah ya Pak ini? Betul ya, pajak bertilawah ini kan sebagai sebuah semangat bagi kita ya, bahwa ternyata insya Allah kita yakin bahwa dari Al-Quran kita memulai, bersama Al-Quran kita berusaha untuk mengiringi setiap kegiatan kita, dan kita yakin kesuksesan dan keberkahan yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan lari kemana-mana. Yang terpenting kita terus ini Bapak ya, mari kita sama-sama in ahsantum ahsantum li anfusikum ya. Wa in asatum falaha. Ini kaidah dalam Al-Quran. Kaidah dalam Al-Quran itu, kebaikan yang kita tanam akan kita dapatkan. Kalau orang Jawa itu punya prinsip becik ke titik, olo ketoro. Itu ayat ini. Nah, berarti memang hikmahnya orang-orang dulu itu sumbernya Al-Quran. Becik ke titik, in ahsantum anfusakum, olo ketoro, wa in asatum falaha. Itu hukumnya dah begitu. Karenanya mari kita fokusnya apa hadirin? Kualitas amalan kita. Sebab spirit amal kita dibangun oleh Al-Quran itu ini. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Yang penting kita kerja, lakukan saja yang menurut kita ada manfaat dan kebaikan, nanti ada waktunya sendiri. Allah yang langsung menilai, Rasul yang akan menjadi saksi, dan orang-orang beriman nanti akan merasakan. Makanya ini orientasinya adalah apa? Orientasi spirit amal kita itu. Mau kita kemudian dapat pujian, dapat penghargaan, mau naik pangkat, mau nggak naik pangkat, kalau spiritnya seperti ini hadirin, biasanya hasil jarang sekali didustai atau jarang sekali ya menyelisih dari amalnya. Nah, kalau kita yang menjadi yang terbaik, insya Allah pimpinan kita pun tengok kita, bagus ini kerjanya. Kalau kemudian ada pengangkatan ya dan seterusnya, kita tidak akan, insya Allah tidak akan dikhianati dari hasil-hasil usaha kita. Ini prinsip-prinsip seperti ini kadang membuat hadirin baik kita, insya Allah. Ini azan sini kan? Azan sini. Oke, kita terus sebentar. Baik, beberapa slide mungkin untuk meringkas ya. Ada satu riwayat hadis Nabi yang juga memberikan kepada kita hadirin harapan ya. Ujungnya di situ Pak ya. Al birru la yubla, kebaikan itu tidak akan pernah usang. Wal itsmu la yunsa, dosa juga tidak akan pernah kita hilangkan, lupakan. Wad dayyanu la yanam, Allah enggak akan pernah tidur. Fakun kama syi'ta, lakukan apa yang kau inginkan, mau baik mau buruk, tapi ingat, kama tadinu tudan ya, kama tadinu tudan, engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita. Subhanallah, adil nggak Bapak Ibu? Adil ya. Kama tadinu tudan, ini kaidah. Seperti apa yang kau tanam, itulah yang akan kita petik ya, itulah dalam hidup ini. Maka tidak ada lain kecuali mari kita terus bersemangat untuk menjadi yang terbaik ya. Mari kita layakkan diri agar kita yang terpilih di sisi Allah, layak di sisi Allah, karena Allah hanya akan melihat atau memilih yang layak. Makanya ada sebuah syair Pak ya, walam ara uyuban finnasi syai'an kanaksil qadirina 'ala tamami ya, tidak ada aib yang lebih besar kalau kita mampu untuk meningkat, kalau kita ini mampu untuk mengupgrade tapi kita tidak mau melakukan, berarti kita tidak punya niat. Jadi ini aib yang terbesar. Oleh karenanya insyaallah kita berharap ya, ini ya, insyaallah orang sukses ini walaupun tersiok-siok mereka tetap harus belajar dan terus mencoba ya. Bisnis itu ibarat nih, mudah-mudahan ini menjadi kata-kata terakhir ya bagi kita. Bisnis itu ibarat berlarinya Siti Hajar antara Safa Marwah, yang kadang tidak terduga bisa jadi limpahan rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah kalau kita sa'i. Bapak Ibu sekalian, waktu sa'i itu adalah prinsip kekuatan antara usaha dan doa.
menghimpun antara ikhtiar yang maksimal lalu kita sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan yang terbaik sebagaimana Siti Hajar 435 meter Pak ya, Sofa Marwah 435 meter, Marwah Sofa 435 meter, 7 kali. Itu kan usaha maksimal. Ketika beliau sudah merasa maksimal, gak mampu lagi, daya tahan sudah semakin gak mampu, beliau hanya bersimpuh, ya Allah, disitulah pertolongan datang yang tidak kita sangka-sangka, tapi setelah maksimal. Mudah-mudahan insya Allah masih ada beberapa saya, tapi karena waktu yang tidak mengizinkan, intinya mudah-mudahan melalui pajak bertilawah kita diingatkan kebersamaan dengan Al-Quran dan hidup bersama Al-Quran. Mari kita selalu mengambil inspirasi, spirit ya, dan petunjuk hidayah Al-Quran yang tidak akan pernah lekang, yang membuat kita insya Allah hadirin terus memiliki optimisme. Kita akan memiliki cara ya, mencita rasai ya, dalam hidup ini. Saat sedih, Al-Quran berikan solusi. Saat kita sempit, Al-Quran akan melapangkan, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, taufik untuk kita senantiasa dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.